잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zuriyah dari kelas 2 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Inovatif. Nah, untuk video kali ini tuh materinya adalah improve kompetensi. Untuk penjelasannya di selanjutnya ya. Jadi, materi yang pertama dari improve kompetensi adalah jenis dan kategori kompetensi. Jadi, selanjutnya itu konsep dan sejarah kompetensi, yang dimana ada beberapa pengertian dari para ahli mengenai kompetensi. Yang pertama itu menurut Lyle Spencer and Cy Dispenser 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua, menurut Michael Armstrong 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang ketiga, menurut Margaret Dale 2003, kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Dan yang keempat, menurut SK Kepala BKN 2003, kompetensi yaitu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil atau PNS yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Lalu, ini adalah materi yang kedua, ada komponen kompetensi. Di sini ada motivis, yaitu motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau suatu kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu traits, adalah karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu ada self concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Selanjutnya, knowledge adalah pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Lalu ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu perlunya kompetensi diperbaiki. Di sini ada beberapa bagian dari determinan yang mempengaruhi atau membentuk suatu kompetensi. Jadi ini adalah beberapa bagian dari determinan tersebut, yaitu ada kepercayaan dan nilai, lalu keahlian atau keterampilan, pengalaman, karakteristik personal, motivasi, isu emosional, dan kapasitas intelektual. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu tingkat perbaikan kompetensi. Ini yang pertama itu ada mudah diperbaiki, yang dimana dapat mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan dapat mengelola kinerjanya. Lalu yang kedua ada agak sulit diperbaiki, yaitu dari segi orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, dan juga kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir ada sulit diperbaiki, bisa juga dari segi inisiatifnya, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitasnya. Jadi kita sudah pada materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu perbedaan kompetensi dan konsep lain. Jadi kompetensi itu merujuk pada pendekatan perilaku. Nah, perilaku tertentu itu dapat dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior.
Lalu ada komponen kompetensi menurut ahli yaitu Boyatzis 1982. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan juga kemampuan. Selanjutnya ada pemahaman kompetensi yaitu menurut Spencer 1993. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuannya, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Ada juga pengetahuan seseorang menurut Bell 2003, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Dan yang terakhir yaitu keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas itu bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan juga dari kepribadian. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you di next video yang akhir video. Bye-bye. Jangan lupa like, comment. Bye.